Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita Gina Putri Dana, NIM A8101909090. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 yang membahas tentang bimbingan bidang belajar. Baik, langsung saja saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Febri Jati Nugroho, NIM 82. Yang kedua, Rasela Aulia Pradiza, NIM 83. Yang ketiga, Wahyu Kurniawan, NIM 85. Yang keempat, Erlangga Wisnu Zulfikar, NIM 86. Yang kelima, Lutfi Filah Ramadan, NIM 89. Dan yang terakhir, Anggita Gina, NIM 90. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan sesuai urutan nomor. Kita langsung masuk ke poin pertama mengenai pengertian. Pengertian bimbingan belajar menurut Prayitno tahun 2004, beliau berpendapat bahwa kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menyangkut 4 bidang, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Penelitian ini membahas kemandirian belajar siswa yang menyangkut pada layanan bimbingan dan konseling pada bimbingan belajar. Dari penunjuk di atas, Prayitno sendiri menyimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Layanan bimbingan belajar diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini ada pendapat lain menurut Sukardi tahun 2008. Beliau berpendapat bahwa layanan bimbingan belajar adalah layanan yang bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar yang cocok dengan ketepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, memilih program studi sesuai dan mengatasi masalah dalam mengalami kesulitan-kesulitan yang timbul dalam belajar. Baik, setelah mempelajari pengertian, kita memasuki ruang lingkup. Dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling belajar terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisien dan keefektifan belajar pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupannya. Studi pada suatu pendidikan, memilih studi lanjut, dan makna prestasi. Setelah itu akan membahas contoh bentuk bimbingan belajar. Berikut penjelasannya. Saya di sini akan melanjutkan tentang contoh bentuk bimbingan belajar. Yang pertama itu masa orientasi. Orientasi kepada siswa, khusus siswa baru, tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat dan menyesuaikan diri dengan corak pendidikan di sekolah. Terus selanjutnya tujuan pendidikan, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pemecahan masalah, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan
mentaati jadwal belajar di rumah, kurang siap dalam menghadapi ujian, kurang dapat berkonsentrasi, dan sebagainya. Bimbingan berkala. Penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang bidang belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan belajar. Yang pertama ada menyadari potensi diri dalam aspek belajar dalam memahami berbagai hambatan belajar. Yang kedua ada memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga ada memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat ada memiliki keterampilan belajar yang efektif. Yang kelima, memiliki keterampilan perencanaan dan penerapan pendidikan. Yang terakhir ada memiliki kesiapan menghadapi ujian. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam tujuan bimbingan bidang belajar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan bidang belajar. Pertama, membantu siswa memperoleh gambaran yang objektif dan jelas tentang potensi, watak, minat, sikap, dan kebiasaannya agar ia dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Membantu siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuannya, dan membantu siswa untuk menentukan cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan bidang pendidikan yang telah dipilihnya. Untuk yang ketiga, membantu siswa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kemungkinan dan kecenderungan dalam lapangan pekerjaan agar ia dapat melakukan pilihan yang tepat di antara lapangan pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya, dalam penjelasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, memilih program studi yang sesuai, dan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang timbul dalam belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diketik dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.